Oh iya, sekalian ngobrol. Itu kan kemarin saya komunikasi dengan KLHK yang bangunan-bangunan kayak Eger yang di daerah-daerah resapan walaupun izinnya sudah keluar, tetapi kalau dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup itu memiliki efek dampak, itu penyegelan bisa dilakukan oleh kita. Bidangnya bidang siapa itu? Bidang tata lingkungan sama bidang gakum, Pak. Bidang gakum. Oh, bidang gakum ada ya? Nah, biar mulai. Dan sekarang kan orang sudah mulai takut terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Asalkan kitanya konsisten. Terima kasih Pak. Iya. Langsung baru lingkungan lebih baik nih Pak. Dulu lingkungan nggak pernah jadi isu. Artinya isu lingkungan itu dianggap isu angin lalu dulu. Sekarang kan sudah mulai menjadi perhatian publik. Atau non bisa Siapa? Pak. Wah, itu Pak Sekretaris. Kepala Biro. Ya. Gratis cerai. Bu. Waduh. Pak Dokter. Iya, siapa? Oh, alhamdulillah. Dulu belum pernah bikin apa saya? Enggak usah minta maaf. Ada, Bapak. Normal. Enggak, nanti gini, rumah sakit jiwa itu, ini kan problem ya. Waktu dirawat orang nggak ada masalah. Pulang ke rumah nggak kebeli obat. Ngamuk di rumah. Nah itu harus kita pikirkan nanti biar nanti ada alokasi kita siapkan atau nyari CSR. Ya kan CSR juga. Atau minimal di lembaga lain ya dinas karena saya tidak harus nggak boleh putus Pak, harga obatnya kan mahal. Saya kan biasa beli belon. Jadi problem itu di sininya normal Pak. Begitu pulang ke rumah nggak ada kebeli obat. Yang awas juga terbakar. Iya, dan nggak kebeli obat Pak. Ikan udah lama ya Pak. Lalu kalau duitnya lampekan. Itu yang harus nanti harus punya analisis di seluruh rumah sakit di Jawa Barat. Berapa kebutuhan obat pasca perawatan. Tapi sebenarnya nanganin nubiloma nggak begitu berat. Ya, Pak, kalau sudah obatnya. Bukan, yang berat mah nanganin nusagir. Karena dunia ini rusak bukan oleh orang gelo, Pak. Dia lemah hilang. Ya, Pak. Oh, ayo. Ya, ayo belum ya. Ya, terima kasih. Ini sehat ya. Sami-sami. Selamat ya kamu. Ya, makanan setelah ini. Tapi ada siangan. Cuma di Danawan. PT Danawan. Parfum, cocok. Tapi nggak aja kan, Dokter. Bukan dia kan sangat lembut. PTD apa Parbu PTD-nya? Pengelolaan kebudayaan. Emang kebudayaan harus dikelola? Iya, harus. Kebudayaan. Ya, itu mah pertama budaya sampah aja. Ya, ini bidang apa teh? Apa yang dipasarkan? Oh, pariwisata. Tahun ini kepariwisataan di Jawa Barat naik apa turun? Harus naik. Ya, lebaran ini kunjungannya naik apa turun? Kalau hotel katanya kan ngeluh-ngeluh pada kosong. Benar nggak? Kalau wisatawan tetap naik. Tapi kalau hotel ngandalin dari kunjungan anggota, kunjungan pejabat, memang turun. Karena ongkos biaya perjalanan dinas pejabat dan di hotel itu dikurangin ya. Tapi juga penuh terus kan? Terus kan banyak keluarga kan. Kemarin katanya ingin di hotel. Saya nggak nginep teh, nggak kebagian tempat. Ya Bu. Ini bidang statistik. Oh di Sominfo. DPP Pak, kita baca. Itu nanti ada rakor Pak. Ada rakor pembangunan desa terintegrasi yang tanggal 28 ya. Oke. Terus kemudian nanti dipersyaratkan. Walaupun sekarang masih standar 130 kan ke depan naik sebulan. Tapi dipersyaratkan Pak. Jadi desa akan menerima bantuan dari provinsi setelah bisa mengurus sampah dengan baik. Ya Pak. Termasuk kelurahan. Nanti kasih tahu. Jadi biar orang ada kerja. Jadi sampah aja belum selesai diurus. Nah kan itu. Jangan sampai dulu ngurusin sampah di desa. Kami sudah data Pak, seluruh desa Jawa Barat dan sudah ada PS ya Pak. Nanti kalau bisa ikutkan. Dari cek belum desanya bersih. Nah, kemarin liburan kemana? Belajar apa ya Pak? Cocok. Emang kurang kaler. Pak ikan ke siapa? Bisa. Bisa semua. Oh, alhamdulillah. Desa. Ngandung tak orang. Ini bagian. Oh, yang tampangnya ditutupin. Tapi kan tahun ini harus elektrifikasinya selesai. Datanya sudah ada. Berapa jumlah orang Jabar yang belum punya listrik? 121.000. 121.000. Indonesia merdeka sudah berapa puluh tahun? Indonesia merdeka 45, sekarang tahun berapa? 2025, jadi 80 tahun. Bapak lupa Indonesia merdeka. 80 tahun masih ada 120.000 warga yang tidak punya listrik. Saya lihat ada dua kategori. Kategori pertama memang tidak punya untuk bayar. Kategori kedua jaringannya yang belum masuk karena kehalang oleh hutan, kebun.
yang jaringan belum masuk ada berapa? Itu masih belum. Loh, Kan inventarisasinya setahu sekarang sekarang ya, yang belum masuk nanti jaringannya pasang itu aja, solar cell aja, yang penting orang punya listrik. Atau kalau nggak solar cell ya udah kita beli mesin ini aja, mesin. Ukur-ukur kalau bisa sudah lagi sampah, itu bisa tuh. Gas kan energi kan. Di rumah saya itu kadang sapi saya sudah bisa ngalirin gas RT. Logas. Bayangin kalau setiap daerah nanti ada sapinya melahirkan pupuk organik, kemudian gasnya masuk ke rumah efisien. Itu menyala. Terusan ada posting di Sukabumi, tapi saya sudah minta Kasat PPP dan Bupati yang tambang dan ngurut sawah warga, kasihan. Yang tambangnya pasti orang tua. Nanti dikoordinasikan ya, tutup aja udah, ya. Coba. Jadi bagian anu ya. Banyak tuh herang gitu kan. Oh, Bapak nggak ada ngerti Samsat. Oke, Pak. Dia kan tadi Banda dipindahkan. Apa nggak ngerancang atau dipindahkan? Atau mau menang untung atau rugi? Apa ya kan? Sekarang udah ini Pak, udah efektif. Oh iya, nanti kita ya sudah nanti depan kemudian satu lagi hari ini kan kita mau ngumumin ini. Kita udah ngumumin Bapak yang penemu tema Samsat. Ini Bapak siapa? Hendra Gunawan, ini kita di halaman gedung sate nih. Ya. Bapak yang merancang tes Samsat. Hari ini ada kabar gembira bagi warga Jabar, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih luar Jabar. Baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta. Saya minta mulai hari besok, tanggal 9 April 2025 sampai 30 Juni 2025 segera untuk mutasi. Dan di mutasi ini dibebaskan pajaknya yang tahun 2025. Jadi dari luar daerah Provinsi Jawa Barat masuk ke Jawa Barat, kemudian pajaknya dibebaskan. Tetapi kalau PPN, PKB kan, BBN, PKB ya, pajak kendaraan bermotornya, BBN ininya, apa namanya, BPKB-nya, terus kemudian STNK-nya tetap bayar, karena itu bukan ranahnya pemerintah provinsi, ya kan. Tetapi yang kita bebaskan adalah pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraan. Itu yang kita bebaskan. Ini kesempatan mohon dimanfaatkan. Karena apa? Jangan sampai operasinya di Jawa Barat, merusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain. Betul nggak Pak? Pokoknya tanggal 9 April sampai 20 Juni 2025, pajaknya dibebaskan selama setahun 2025. Ya? Ya, ini. Nanti dimasukin di tes Samsat. Ini orang yang menemukan merancang tes Samsat, tapi sekarang terjadi deperinat. Itulah. Oh ya, apa namanya? Pindah. Temennya jadi usaha panggil lah. Siap. Kita beresin. Siap. Foto-foto dulu. Jadi urutan dia Bapak kerja di sini Pak? Sekretariat ini, sekretariat gedung sate. Ini Pemda Provinsi 2000-nya betul Pak. Tapi kabel-kabelnya masih betul satu. Nanti kalau merapikan Pak. Dan itu nanti kalau cek ini harus semprot dulu. Nanti dok ngecatnya. Jadi ngecatnya tidak di sini Pak, di dok semprot. Biar pelan. Ini gedungnya bagus tapi tidak bertarung. Tuh lihat. Pegawainya pakai skincare, tapi tembok gedungnya kita licin. Ya, itu tugas juru tulis. Iya, Bapak kan di sini kan. Jangan sampai gedungnya tidak terawat, Pak. Malu sama Walanda, Pak. Padahal Walanda itu saudara saya, Pak. Wah, Walanda. Dari DP3 DP3 AKB. Artinya Dinas Perempuan, Perlindungan Anak Keluarga Perempuan. Oke, sini dulu saya Ibu. Sebelah sini. Dinas Perlindungan Perempuan. Oke. Kenapa masih banyak anak-anak di perempatan yang minta-minta, tidak sekolah, diperalat oleh orang tuanya, kenapa dibiarkan? Dari dibiarkan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Ya kan banyak dia sama Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang di bawah, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di Gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerja sama, kita nggak akan selesai Pak. Malu Pak. Ada dinas pemberdayaan perempuan, budak letik di kolom jembatan di atap. Wah. Kan? Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Betul Pak Sekda? Ya. Kalau di Kota Bandung saja masih banyak anak-anak yang minta-minta, masih banyak anak-anak diperalat oleh orang tuanya untuk mencari uang. Dinasnya kita tutup aja.
Serius saya. Ya, Pak. Betul Mas Ekda? Bapak malu nggak sebagai pembina kepegawaian? Malu, Pak. Wah. Langsung kami akan bergerak, Pak. Hari ini kerjakan. Langsung. Seluruh pegawai dinas pemberdayaan perempuan turun ke bawah. Masyarakat, ke lapangan. Masing-masing bawa 1 orang. Bisa Pak? Bisa. Sederhana Pak. Itu dijadiin tugas sapu selesai Pak, 1 orang. Gitu. Bisa Pak. Walaupun memang belum tentu semuanya, tapi minimal Pak Maru. Dinas pemberdayaan perempuan, cicing di perapatan. Keceret, cicing tidak bergerak. Nah, jadi saya kerjanya taktis, tidak teoritis, ya. Gitu, Pak. Siap. Kalau yang keceret pasti saya kasih 5 juta. Kenapa? Takut anaknya Pak Sekda. Ya. Ini Pak, teman-teman Ya, dulu, Pak. ya semuanya ya. Kerja pemberdayaannya nggak boleh lagi administratif. Aksi di lapangan Malu, kan Jawa Barat masih ayam di perapatan, udah malu, ya. Oke? Siap. Hari ini bagi tugas langsung Eksekusi. Turun ke lapangan. Di-vlogkan, boleh dong di-vlogkan di IG-nya, di TikTok-nya. Ini pekerjaannya. Bukan hanya pelantikan. Habis pelantikan, pelantikan lagi. Habis pelantikan, pelantikan lagi. Kenapa tantangan Jawa Barat berat tuh? Perempuan banyak jadi korban perdagangan orang. Disiksa, kemarin hampir mendapat hukuman mati di Afrika. Yang orang aja lengkap. Kan vlog-vlog saya sebenarnya kasih contoh itu. Harusnya itu segera. Malu orang Jawa Barat. Betul tidak? Selesai kan? Kerjakan? dikerjakan. Eksekusi. Eksekusi bukan hanya DP3, tapi Pak. Semua dinas. Oh, betul. Harus bertanggung jawab. Bertarung. Siap. Siap. Ya, ini sama ya. Semua banyak perempuan semua. Ada sampai ini, Pak. Ya, ini dinas pemberdayaan perempuan. Ya, dinas pemberdayaan perempuan bukan hanya perempuan. Laki-laki yang punya visi pemberdayaan, perlindungan. Makanya perempuan jangan disakitin. Betul. Kalau ada pegawai Pemda provinsi nyakitin perempuan, berhentikan. Hidup memang. Kalau Pak Sekda tidak menyakitin perempuan, tapi disakitin perempuan. Maksudnya dicuitan. Pak Sekda, Pak Sekda. Ya. Jadi kalau kita sih nggak ada masalah ya. Bukan saya menyukai perempuan, perempuan yang menyukai saya. Juga apa? Ya, ini dinas. Disnaker. Pak Sekda ini disnaker. Ya. Disnaker eksisnya jangan hanya waktu demo, Pak. Itu sistem ketenaga kerjaan. Hari Sabtu paparan ya. Jadi orang nggak usah melamar kerja lagi. Otomatis. Dan kita suarakan tidak boleh ada batasan usia bekerja. Ke pemerintah pusat nggak boleh usia bekerja 45 ya. Di swasta. Ingat di swasta itu ada batasan usia. Penerimanya ada batasan usianya. Kenapa? Bisa jadi orang lebih tua itu lebih rajin. Itu Pak. Itu sistemnya jalan. Jangan hanya demo, tenaga kerja bagiannya jangan dong. Jadi di Jawa Barat nggak ada. Terus kemudian pungli tenaga kerjaan. Ini Pak 10, 20, 30 kasihan. Harus ada aksi yang nyata. Gitu. Bulan ngiluan nih. Seperti beberapa ya di oknum di snakernya ada yang ikutan. Di Konoha itu Pak. Bukan, nggak boleh bilang negeri Konoha. Itu negeri kita Pak. Ya, siap Pak. Bisa. Oh beda, oh Islam 2 ya. Ya. Pak Joko. Hah? Dinas perpustakaan. Iya. Itu sebenarnya dinas cerdas Pak. Selama ini dipahami buangan. Ya kan? Ada dinas cerdas itu orang baca. Sekarang harus segera didorong dinas pendidikan untuk kembali anak-anak baca buku Pak. Rusak Pak. Betul nggak Pak? Karena baca buku itu nempelnya lebih kuat daripada baca lihat digital. Betul nggak Pak? Iya, bertemu langsung lebih mudah daripada video call. Betul nggak Pak? Siap, betul. Siap, Bu. Literasi, Pak. Literasi, siap. Ibu Nuhun juga ya. Sehat semuanya. Jadi tonton laku sholat Pak. Jangan berakhir Ramadan. Udah jam 8, oke. Kita panas. Jam berapa? 8 jam berapa? Pas. Hah? Berapa? Sekarang jam 7.30 dulu. Masih kita masih tamat. Bentar dulu. Coba bandingkan, jam benar jam berapa? 7.30, ini jam 7.15. Betul sih jamnya. Bapak beli di mana jam tuh? Jam berapa? Beli, betulin. Siapa? Jam pegawai itu harusnya lebih cepat 15,5 jam. Lebih cepat Pak. Berapa jam? Lebih cepat setengah. Lebih cepat berapa Pak? Kurang. Ada deh Pak. Oh enggak, yang Bapak lebih Cepat. Harusnya sekarang 30 Pak. Jadi sengaja percepat 15 menit. Dia ini jam berapa ini? 7.20. Ya, lebih cepat Pak. Benerin, kalau jam Sekda tuh lebih cepat sudah bilang itu nih. Sekarang jam 7.45 Pak. Bapak bikin jam 7.45. Oh, ayo mah. Jadi bilang Pak. Antaknya bagian ulah karena. Aman gitu jam dapat. Saya udah bagian murah ya mah. Bila di mana ya? Jam teh murah ya Di pasar Pak. Silakan dah. Iya Pak. 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 Alhamdulillah. Ya Pak. Alhamdulillah siap. Sehat Pak. Alhamdulillah ya Pak. Maaf istimewa Pak. Ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Tadi selfie. Ya.
Dia lebarannya. Ya Pak, siapa? Siap. Listrik kencang Padangkan. Kalau itu gambar ini paling kencang. Ya itu di Pak musim ada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mohon untuk merapikan barisannya karena segera dimulai. Sekali lagi Bapak Ibu bersedia dapat merapikan barisan di masing-masing karena acara pada hari ini segera dimulai. Terima kasih Bapak Ibu. 150 hektar kita biayain. Kalau nggak ada uangnya pertanian saya cari. Dari mulai nanam sampai panen Pak. Jangan hanya kita datang panen makin ya kan? Ya Pak. Kita bina, kemudian kita bina mana yang secara ekonomi lebih untung walaupun kita boleh ekonomi Pak. Secara ekosistem organik jauh lebih baik. Nanti besok di mana? Daerah di tulisan sawah binaan dinas pertanian provinsi Jawa Barat. Pertanyaan anak kepala dinas boga salah. Kalau petak Pak, tiap Kepala dinas pertanian mempakai ada tukang kami Jawa. Boga sawah. Punya sawah? punya. Mau ya tuh. Kamu bisa bere. Enggak ini tempat saya gini. Di Kota Bandung ada sawah 10 hektar. Kota. Sama Gede Bage. Sudah itu menjadi binaan provinsi. Sudah nyerahin wali kotanya ke provinsi. Ya. Masuk, kita menjadi bagian dari sawah yang dikelola. Bikin saung-saung yang bagus. Keren kan? Perintah dong kamu. Siap. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengharapkan Bapak Ibu dapat merapikan Terus satu lagi ada yang bilang dulu teh perikanannya punya balai, itu kewenangan siapa? Pusat. Ya Pak, mau kerja. Oke, mana? Potong kan? Siap. Pak, ini tugas perpustakaan mau membaca arahan Bapak. Ya beli buku lagi berbanyak. Ya. Kantornya sudah Alhamdulillah. Mana ngaran wae. Ya Bu. Ya Pak. Tadi itu teh nanti raker ya. Oh, siap. Siap Bu. Siap Bu. Pada naik singkat. Ya Bu, sudah ya nuhun lah. Siap Pak. Oh, siap nuhun. Bos, udah kerja Bos. Siap. Ya. Tahu, Pak. Alhamdulillah. Ya ini kan. Nuhun ya. Bos. Siap nuhun. Siap nuhun. Bos sehat Pak. Bos kemana wae Bos? Oh iya. Lapor. Siap. Lapor. Lain cip, Ini mana? pohon yang tertanam sudah berapa? 16.000 Pak. Siap. Benar, Betul, siap. si Pungcan. Kira-kira langsung. Kilo Pak. Alhamdulillah Pak. Minyak kembali. Berapa yang mati? Di 600 Pak. Distribusi bantuan. Organisasi. Sudah, terima semuanya. Alhamdulillah. Kapan mau ke istana lagi? Ini Pak. Siap. Apa sudah besok? Mama ke telepon Kang Deddy ini ya. Telepon ya. Sejuta doang, Pak. Sejuta doang. Iya, Pak. Sejuta doang. Ini Pak Dedi kita nggak bisa masuk barak militer Pak Dedi. Kita udah lulus Pak Dedi. Dari pertama penghapusan pajak di Samsat Bogor, hujan lagi. Semuanya udah rata guys. Alhamdulillahnya tuh udah ditanamin sama pohon-pohon. Jadi anak-anak sekolah yang nakal di Jawa Barat nggak lagi dipanggil guru BK, tapi langsung dilatih tentara. Pemirsa, pemerintah tetapkan pelantikan kepala daerah terpilih tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Akan memenuhi kewajiban saya bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Februari 2025, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dari 2025-2030 bersama seluruh pada ahlinya di Istana Merdeka. Sejak saat itulah Jabar Istimewa melangkah untuk menggapai kemakmuran dengan berpijak pada keselarasan manusia dan alamnya serta mewujudkan jawaban tentang HIPA PPH. Kesehatan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gemah HIPA Rapi. Gemah HIPA Rapi adalah kemungkinan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dan hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cerdas, manusia yang benar, manusia yang benar, manusia yang pintar, dan manusia yang seni. Langkah gelar itu dimulai dengan mengalihkan kawasan resapan Puncak Bogor dan kawasan Bandung Utara serta menindak gas alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Besok nggak bencana, tambah lagi Pak, kawasan lemah.
Di sisi lain, hutan modifikasi cuaca yang memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan upaya tanggap bencana sekaligus rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana turut digulirkan. Selain itu, evaluasi terhadap isi tambang legal dan penutupan tambang ilegal menjadi langkah awal dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menyoroti pembakaran batu bekas karawang yang menyebabkan polusi udara dan lingkungan sekitar. Adapun dari sisi dan normalisasi sungai, daerah aliran sungai di kawasan Bekasi dan pengelolaan air dan sampah, Sungai Citarum dan Sungai Cipalung dan Sukabumi yang dibersihkan saat dan maka menjelang hutan dalam menjaga air sebagai sumber kehidupan. Kunjungan air kita harus kunjung dulu itu kilometer datangnya. Setiap hari dia kayak dan bertiap sungai sambil mengendaki rumah-rumah yang membuat tak sungai. Upaya menanggulangi dengan membersihkan sampah di kawasan Pasar Babel Bekasi, Pasar GBK, dan Cangin Bandung serta mata kawasan Masker Bandung dengan mengalihkan fungsi trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Bagi sampai di sini, pemeliharaan berlian jalan dan pengelolaan di kawasan Subang menjadi langkah awal dalam menjaga infrastruktur untuk memberikan rasa nyaman bagi setiap warga. Sementara dari sisi depan, langkah istimewa yang mampu menjadi magnet lebih dari 1,7 juta kendaraan di Jawa Barat dan mendapatkan apresiasi pemerintah dengan program pemutaran pajak kendaraan bermotor yang digagas oleh Gubernur disambut antusias oleh masyarakat. Ya, buat warga Jabar, terima kasih yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Nanti seluruh pajak kendaraan bermotor akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana jalan lainnya. Sehingga pada bulan April 2025, Jawa Barat menjadi satu dari 3 provinsi di Indonesia dengan capaian pendapatan di atas 30%. Program bantuan Basuki Ahmad, Sudin Andong, dan Beca berhenti operasi sepanjang arus mudik dan arus balik memberikan dampak signifikan dalam kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran 2025. Serta langkah advokasi sosial para pemain sirkus orbital sirkus Indonesia, bantuan korban bencana longsor di Kabupaten Garut, hingga advokasi korban penggusuran baterai sungai Cikarang Bekasi. Dan langkah besar lainnya adalah dengan meluncurnya program kabar minyak induk, sebuah program dengan spirit yang luhur untuk memuliakan dan